Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Baiklah, segala puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan karunia, nikmat sehat dan lain-lainnya kita bisa membuat sebuah tugas yang akan menentukan masa depan kita ke depan dan akan menyeleksi kita ke arah jenjang yang lebih baik ke depannya. Dan segala salawat kita haturkan kepada Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam keislaman seperti yang kita rasakan sekarang ini. Baik, langsung saja. Untuk materi kali ini saya akan membawakan materi tentang kerentanan terkena penyakit kambuh mah pada mahasiswa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Na Anugrah Febrian Aldi dengan NIM J1A120.274. Untuk identifikasi, saya melakukan observasi terlebih dahulu terhadap mahasiswa mengenai masalah kesehatan apa yang terjadi secara dominan dalam lingkup mahasiswa. Untuk menemukan sampel mahasiswa yang terkena penyakit MAH, saya menggunakan Google Form, kemudian sebarkan kepada mahasiswa yang telah saya dapat melalui hasil observasi dengan menggunakan teori HL Bloom. Untuk penyakit MAH, secara singkatnya biasa disebut dengan dispepsia atau rasa nyeri dan tidak nyaman pada lambung yang disebabkan oleh sejumlah kondisi. Namun umumnya sakit MAH disebabkan oleh luka terbuka yang terjadi di lapisan dalam lambung atau tukak lambung. Untuk faktor risiko adanya masalah seperti emosional, kecemasan, depresi, infeksi bakteri, efek samping penggunaan obat non-steroid, terlalu banyak makan, kelebihan berat badan, makan terlalu cepat, mengonsumsi makanan berminyak, berlemak, dan pedas, terlalu banyak mengonsumsi minuman berkafein dan soda, mengonsumsi coklat berlebihan. Untuk prioritas, pemecahan masalah kesehatan kali ini adalah mahasiswa, dikarenakan penyebab penyakit MAH dapat terjadi karena tingkat kesibukan yang sangat tinggi, pola makan, gaya hidup, dan lain-lain. Hal yang sama pun itu dilalui oleh mahasiswa yang terkadang lupa memberi asupan untuk dirinya sendiri. Untuk post-test atau pre-test, yang pertama saya menggunakan grafik untuk rentang usia 17 hingga 20 tahun dengan usia yang paling banyak sekitar 18 tahun untuk 12 responden. Untuk tentang penyakitnya sendiri, berdasarkan mahasiswa yang mengetahui tentang penyakit MAH ada sekitar 95,8%. Untuk penyuka pedas sekitar 75%. Dan apakah Anda sering lupa makan jika sedang mengerjakan tugas? Untuk suara terbanyak dipegang oleh mengatakan terkadang, sehingga suara yang diperoleh sekitar 62,5%. Dan yang mengatakan ya sekitar 33%. Bagaimana sikap Anda jika orang tua atau wali mengatur Anda tentang makanan? Sini saya menggunakan pendekatan dari daerah saya sendiri, yakni dengan mendengarkan tapi kepatuli. Katanya itu kepatuli seolah-olah tidak peduli. Nah, untuk mendengarkan tapi seolah-olah tidak peduli ini sekitar 62,5%. Dan sedangkan untuk mendengar dan melaksanakan ada sekitar 37,5%. Nah, untuk bagaimana sikap Anda jika orang tua atau wali menegur agar tidak memakan pantangan dari penyakit MAH? Di sini, yang diam-diam mendengar seolah peduli bergerak ke warung dan tempat tuli, itu adalah sebuah
kata-kata saya untuk orang-orang yang tidak peduli dengan diam-diam ke warung untuk beli makanan yang dia suka itu sekitar 45,8%, dan sedangkan orang-orang yang mendengar dan melaksanakan ada sekitar 54,2%. Nah, sekarang ini adalah mah berdasarkan 4 kategori, yaitu mah akut, mah kronis, mah sedang, dan mah ringan. Untuk yang memegang kategori terbanyak adalah mah ringan. Jadi untuk mahasiswa di lingkup saya atau di lingkup Universitas Alwalia itu sendiri yang saya teliti adalah sekitar 60,9% mengalami mah ringan. Untuk mahasiswa berdasarkan pernah dirujuk ke fasilitas kesehatan, 87,5% mengatakan tidak, sedangkan 12,5% mengatakan ya pernah. Nah, untuk intervensi sendiri, saya melakukan intervensi ke beberapa teman saya, namun saya hanya mengambil beberapa sampel untuk melakukan foto untuk menjaga keaslian data. Nah, di sini saya mengambil foto bersama Endang Duru Sucipta dari kelas reguler A 2020 dan Nurul Fauzia dari kelas reguler F 2020. Untuk intervensinya, saya di sini menggunakan pamflet. Untuk penjelasan lebih lanjutnya pada slide berikutnya. Intervensi sendiri adalah tindakan terhadap pasien penderita MAH ialah dengan memberikan pengetahuan atau edukasi tingkat lanjut dengan pemberian penyuluhan berupa poster dan menunjukkan bukti bertemu dengan beberapa pasien sembari mengedukasikan seputar penyakit MAH yang diderita oleh pasien. Nah, untuk evaluasinya sendiri, di sini saya sebenarnya sudah menggunakan pretest pada awalnya untuk mengetahui sampai mana pengetahuan pasien yang menjadi target dan telah membeberkan beberapa data sebagai bentuk menjaga keaslian data. Dan tahap selanjutnya adalah memberikan kuesioner kedua atau post-test untuk mengetahui sampai mana perkembangan pasien dalam melakukan preventif dan kuratif setelah melakukan searching di Google dan membaca poster yang saya bagikan. Nah, selanjutnya saya melangkah ke grafik kedua. Nah, untuk data grafik kedua sendiri saya menggunakan 8 sampel. Di sini saya menggunakan 17 sampai 19 tahun sebagai kategori saya. Nah, untuk kategori terbanyak yang mengisi kali ini adalah 19 tahun dengan jumlah 4 orang. Sedangkan untuk mahasiswa berdasarkan jenis kelamin yang mengisi grafik kali ini adalah perempuan murni 100%. Dan setelah membaca poster ada sekitar 100% yang mengatakan pengetahuannya bertambah. Nah, selanjutnya adalah mahasiswa berdasarkan pengetahuan tentang penyebab penyakit MAH. Di sini teredukasi sebanyak 100% yang mengatakan ya teredukasi. Dan selanjutnya adalah mahasiswa berdasarkan pengetahuan tentang mengurangi pantangan. Nah, di sini ada 87,5% yang akan mengurangi pantangan dari penyakit MAH ini. Selanjutnya adalah mahasiswa berdasarkan pengetahuan tentang tindakan preventif. Di sini ada beberapa mahasiswa yang sudah tahu tentang cara melakukan tindakan preventif, yaitu sebanyak 100% mengalami peningkatan yang sangat pesat. Nah, di sini adalah beberapa komentar dari sampel saya atau sampel penelitian saya dari beberapa mahasiswa yang menjawab ya tindakan apa yang Anda lakukan untuk terhindar dari penyakit MAH. Nah, di sini ada yang mengatakan makan teratur, makan tepat waktu, dan akan mengurangi sedikit makanan pedas. Nah, ini mengatakan sedikit mengurangi makanan pedas adalah jawaban dari orang yang suka makan makanan pedas. Sebaiknya untuk dikurangi. Selanjutnya adalah setelah mengetahui cara mengobati dan agar tidak menjadi kronis, di sini yang mengetahui setelah searching ke Google ada sekitar 87,5% yang akan tahu tentang cara mengobatinya. Nah, di sini adalah beberapa sampel yang telah mengisi beberapa jawaban. Nah, di sini
Jika mengisi ya, hal apakah yang pertama kali Anda akan lakukan untuk mengobati penyakit mah Anda? Banyak yang mengatakan sebagai minum obat mah atau minum promah, dan akan menjaga pola makan serta tidak lupa makan tepat waktu. Berdasarkan mahasiswa tentang pentingnya cara menjaga pola makan. Nah, di sini mahasiswa yang akan menjaga pola makannya adalah sekitar 100%. Untuk data grafik terakhir, di sini saya menyimpulkan tentang mahasiswa berdasarkan pengetahuan tentang penyebaran berita baik perihal penyakit mah. Nah, di sini untuk menyebarkan berita baik, mereka akan mengirimkan berita baik kepada sanak keluarga, sanak saudara, teman, dan kerabat sekitarnya, sekitar 75%, dan yang mengatakan mungkin akan menyebarkan adalah sekitar 25%. Nah, saya sampaikan sekalian dengan kesimpulan saya berdasarkan data kuesioner awal, pretest, dan kuesioner akhir tentang posttest. Nah, saya akan menyimpulkan beberapa hasil yang saya dapat, dan saya rasa penelitian saya ini sangat baik dikarenakan beberapa data berikut. Pengetahuan tentang penyakit mah mencapai 100%. Yang kedua, pengetahuan tentang penyebab penyakit mah mencapai 100%. Yang ketiga, mengurangi makanan pantangan mah mencapai 87,5%. Pengetahuan tentang tindakan preventif mencapai 100%. Pengetahuan tentang pengobatan tentang penyakit mah agar tidak menjadi kronis mencapai 87,5%, pengetahuan tentang menjaga pola makan mencapai 100%, dan kesadaran diri untuk menyebarkan berita baik seputar penyakit mah sekitar 75%. Nah, itulah beberapa edukasi atau beberapa penelitian yang saya tuangkan dalam bentuk PPT. Semoga penonton dapat terhibur, semoga penonton dapat mengerti dengan materi yang saya jelaskan, semoga penonton dapat manfaat dan hikmah dari PPT yang saya bawakan. Sekian dari saya. Nun wal kolami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.